Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisha Fira di Hadi Puspa dengan NIM 15.119140317, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang observasi, yaitu dengan metode checklist, anecdotal records, dan naratif atau cerita belaka. Yang pertama, observasi pendidikan. Jadi, observasi pendidikan itu apa sih? Observasi pendidikan sendiri itu adalah observasi yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan intervensi kesulitan belajar. Jadi, dalam sekolah-sekolah gitu, observasi pendidikan itu sangat penting. Karena kenapa? Untuk agar kita mengetahui gitu siswa dan siswi kita kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan apa yang diperlukan untuk mereka. Seperti itu. Selanjutnya ada metode pengumpulan dan pencatatan data di observasi. Yang pertama di checklist, anecdotal record, ada naratif atau cerita belaka. Jadi observasi checklist terlebih dahulu. Apa sih observasi checklist itu? Observasi dengan metode checklist ini adalah salah satu metode informal observasi di mana observer sudah menentukan indikator perilaku yang akan diobservasi dari subjek dalam satu tabel. Jadi, misalnya kita melihat anak itu memiliki gangguan tertentu gitu, gangguan belajar, misalnya gangguan belajar ADHD. Jadi, ciri-ciri anak dengan gangguan ADHD akan ditampilkan dalam indikator perilaku checklist itu. Jadi ketika observer melakukan observasi, tinggal menceklis dari tabel tersebut. Terus metode ini memiliki derajat selektivitas yang tinggi karena perilaku yang diamati sudah sangat selektif. Juga memiliki derajat inferensi yang tinggi karena observer hanya fokus pada kategori perilaku yang sudah ditentukan saja. Oke, next. Jadi kelebihan dan kekurangan dari metode checklist tadi adalah kelebihannya dapat dilakukan pada sekelompok siswa dalam waktu yang bersamaan, mempermudah pencatatan karena urutan kegiatan atau perilaku sudah dibuat terlebih dahulu. Terus dapat digunakan pada semua tahap pengembangan. Kekurangannya apa sih? Kekurangannya adalah catatan tidak lengkap dan rinci, kapan, di mana, dan bagaimana perilaku terjadi. Terus ada data terbatas hanya pada data yang ada dalam checklist. Terus perlu waktu untuk berlatih mengisi checklist. Selanjutnya ada metode anecdotal record. Jadi apa sih metode ini? Jadi catatan anekdot merupakan uraian yang tertulis mengenai perilaku yang ditampilkan oleh anak dalam situasi khusus menurut Menggerah. Jadi catatan ini akan menunjukkan perilaku unik yang ditampilkan oleh anak dalam situasi tertentu. Catatan anekdot merupakan jurnal harian yang mencatat perilaku unik anak didik selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi setiap ketika melakukan pembelajaran, ketika menemukan perilaku unik atau ada perbedaan gitu antara anak yang satu dengan anak yang lain akan dicatat oleh catatan anecdotal record ini. Ini langkah-langkah untuk mencatat dengan metode anecdotal record, yaitu identifikasi subjek yang akan diobservasi, mencatat setting dan waktu pelaksanaan observasi, deskripsikan perilaku subjek, lalu bila perlu catat setting ruang fisik yang bisa menjadi penyebab munculnya perilaku subjek. Selanjutnya adalah catat perilaku verbal dan non-verbalnya, lalu catat kejadian sesegera mungkin setelah Anda selesai melakukan observasi. Terus catat dengan baik urutan kejadian yang Anda observasi, dan catatan harus bersifat objektif, akurat, dan lengkap. Gunakan bahasa sehari-hari untuk mencatat dan
Deskripsikan perilaku bukan hasil interpretasi. Ada kelebihan dan kekurangan dari anecdotal record ini. Kelebihannya apa? Karena kelebihannya fokus pada perilaku yang menjadi perhatian dan mengabaikan perilaku lainnya. Terus memberikan gambaran singkat mengenai kejadian secara kontekstual. Yang ketiga, lebih sedikit memakan waktu dibandingkan naratif. Nanti ada metode naratif. Terus kekurangannya apa sih? Tidak terfokus pada semua perilaku. Bisa mengabaikan perilaku penting. Terus hanya dapat difokuskan pada tindakan atau kejadian yang terjadi beberapa menit. Terus sangat bergantung pada ingatan observer. Selanjutnya adalah observasi naratif. Apa sih observasi naratif itu? Jadi ini merupakan teknik pencatatan naratif adalah salah satu teknik pencatatan observasi yang dapat membantu observer dalam mendeskripsikan perilaku alami dari subjeknya. Dalam pencatatan naratif ini, pengamat tidak boleh melakukan interpretasi secara menyeluruh dan kejadiannya hendaklah menggunakan prosedur pencatatan kualitatif. Ciri-ciri pencatatan naratif. Jadi yang pertama adalah notes of experience in narrative way, atau mencatat hasil-hasil observasi dalam bentuk cerita atau narasi. Jadi pencatatannya lebih rinci ya, karena dijabarin berbentuk cerita atau berbentuk sebuah narasi. Terus yang kedua ada recording based on fact. Jadi artinya mencatat perilaku berdasarkan hasil pengamatan yang sebenarnya terjadi atau perilaku yang tampak dan teramati. Jadi berdasarkan yang emang sudah dilihat oleh observer. Terus yang ketiga adalah make a distinction between what is observed and the interpretation. Jadi artinya observer harus mampu membedakan perilaku nyata yang diobservasi dan interpretasi atas suatu perilaku yang muncul. Jadi harus membedakan antara apa yang akan diinterpretasi dengan kejadian sebenarnya. Terus selanjutnya yang keempat adalah take notes for all behavior that targeted. Artinya observer harus mencatat semua perilaku yang dijadikan target observasi. Jadi begitu observer melihat perilaku yang menjadi target yang diobservasi itu harus dicatat, kayak perilaku uniknya dicatat, atau dia menemukan sesuatu ketika sesuatu yang menjadi target itu menjadi bahan untuk diobservasi gitu harus langsung dicatat oleh observernya. Terus yang terakhir adalah detail documented, artinya pencatatan selama proses observasi berlangsung dilakukan dengan detail. Nah, ini salah satu termasuk dalam pencatatan naratif, yaitu diary description gitu. Diary description sendiri merupakan teknik yang melibatkan mencatat perubahan atau perkembangan baru atau perilaku baru pada subjek observasi yang umumnya dilakukan pada anak-anak dan sifatnya longitudinal observation, maksudnya berjangka panjang. Terus apa sih kelebihan dan kekurangannya dari pencatatan naratif? Jadi kelebihannya sendiri yang pertama menyediakan catatan lengkap perilaku anak dalam rangka memperjelas impresi awal sebagai observer. Terus yang kedua, peristiwa yang terekam bersifat rangkaian utuh yang tidak bisa dimanipulasi. Yang ketiga, memperkaya gathering information dan menggambarkan target perilaku yang dianggap penting. Kekurangannya apa sih? Tidak bisa diubah ke dalam data kuantitatif karena pencatatannya bersifat narasi atau kualitatif ya, bersifat bercerita gitu. Jadi kalau misalnya mau diubah ke data kuantitatif tidak bisa. Terus yang kedua, sulit mengukur validasinya. Ketiga, tidak bisa menggambarkan secara utuh untuk beberapa jenis target perilaku.
Yang keempat, terbatas dalam melakukan generalisasi. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai teknik pencatatan observasi pada mata kuliah asesmen intervensi pendidikan. Selamat sore.